Halo, selamat datang di video pembelajaran saat ini. Kita akan membahas bersama materi mengenai program linear. Program linear ini merupakan materi matematika wajib kelas 11 semester yang pertama. Kita akan membahas soal yang ada di buku cetak matematika kelas 11, terutama pada masalah 2.4 dan masalah 2.5. Kita akan sama-sama membahas. Oke, kita langsung pada soal. Nah, di sini soalnya memang agak panjang dan ya perlu diketahui memang kalau untuk penerapan program linear itu biasanya dalam bentuk soal cerita dan soalnya juga agak panjang. Jadi kita harus membuat model matematika berdasarkan soal cerita yang ada. Dan untuk mempermudah kita membuat model matematika, di sebelah kanan atas ini sudah ada tabel yang akan kita isi bersama agar kita lebih mudah dalam mengisi atau dalam membuat model matematikanya. Kita mulai ya. Kalian perhatikan tulisan yang sudah berwarna merah, itu yang akan kita isi di dalam tabel yang ada ini. Oke, untuk sumber yang pertama adalah tanah. Perhatikan di soal, kondisi tanah memungkinkan untuk menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Nah, perhatikan, di sini satuannya kuintal dan hektar. Jadi kalau 50 kuintal, oke, 50 kuintal dia bisa muat dalam 1 hektar. Sekarang yang akan kita cari, jika 1 kuintal, maka berapa hektar yang bisa memuat 1 kuintal ini? Ini tinggal dicari dengan menggunakan perbandingan ya. 50 per 1, misalnya di sini sama dengan 1 X. Ini yang akan kita cari. Kalau kita buat dalam bentuk perbandingan, dia nanti akan dapat 1 per 50 atau sama dengan 0,02 ya. Tinggal kalian teruskan saja. Oke. Jika kita buat dengan cara yang sama untuk 20 kuintal jagung, maka di sini akan didapat 0,05. Dan perhatikan batas sumber berdasarkan soal, jadi para transmigran ini mendapatkan 10 hektar tanah. Jadi tanah yang mereka miliki hanyalah 10 hektar saja. Jadi tidak mungkin mereka menanam di lebih dari 10 hektar, atau berarti batasnya hanya sampai 10 hektar saja. Satuannya berarti di sini sudah pasti hektar ya. Nah, kita lanjut untuk tenaga. Oke. Untuk tenaga, perhatikan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang. Oke. Kalau 1 kuintal padi diperlukan untuk 10 jam, maka di sini padi tenaga yang dibutuhkan adalah 10 jam. Oke. Kemudian untuk 1 kuintal jagung dibutuhkan 8 jam. Maka di sini harus 8. Dan perhatikan batas atau sumber di sini kita garis bawahi supaya lebih kelihatan mana yang sudah kita buat. Nah, di sini tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang. Jadi batas untuk tenaga ini adalah 1.550. Ini ya yang sudah digarisbawahi. Selanjutnya untuk sumber pupuk. Nah, untuk
Padi pupuknya itu adalah 5 kg. Oke. Untuk padi pupuknya itu adalah 5 kg. Sedangkan untuk jagung pupuknya adalah 7 kg. Oke, di sini tidak perlu kita tuliskan satuannya. Nanti selanjutnya untuk pupuk dia juga terbatas tak lebih dari 460 kg. Maka di sini batas untuk pupuk adalah 460, untuk satuannya adalah kilogram. Kalau yang tenaga tadi satuannya adalah jam per untuk setiap orang. Selanjutnya, untuk pendapatan. Untuk pendapatan kalian perhatikan, jadi pendapatan petani dari 1 kuintal padi itu adalah 40.000. Kita tulis saja di sini 40. Kemudian untuk 1 kuintal jagung pendapatannya adalah 30.000. Jadi di sini kita tulis 30 dan untuk satuannya adalah ribuan rupiah. Oke. Nah, keseluruhan tabel sudah kita isi, maka kita akan membuat model matematika berdasarkan tabel yang sudah kita isi bersama-sama. Ini sudah sangat mudah karena tabelnya yang akan membantu kita untuk membuat model matematika dari soal cerita yang ada, masalah 2.4. Kalian perhatikan, kita akan buat untuk yang pertama. Sumber yang pertama itu adalah tanah. Oke, yang pertama. Tanah itu berarti dia akan menjadi 0,02. Perhatikan, kita misalkan untuk padi itu adalah X ditambah 0,05 Y. Batas atau sumber, perhatikan, tanah yang mereka miliki hanya 10 hektar. Maka mereka tidak bisa menanam padi atau jagung lebih dari 10 hektar. Mereka hanya bisa menanam jagung pada luas tanah kurang dari atau sama dengan 10 hektar. Jadi pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, agar supaya pertidaksamaan ini kita bisa buat lebih mudah sebentar, karena ini masih dalam bentuk desimal. Untuk mempermudah, maka kita kalikan dengan 100. Oke, kita kalikan dengan 100, maka dia akan menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1000. Oke, maka pertidaksamaan yang pertama adalah yang ini. Kita taruh di dalam kotak saja. Ini pertidaksamaan yang pertama. Kita buat untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah tenaga. Untuk tenaga, untuk padi dia memerlukan 10, maka 10X ditambah jagung itu adalah 7Y. Dan perhatikan, batas atau sumber dia yang tersedia hanya 1550 jam per orang. Maka dia tidak bisa lebih dari 1550. Oke, maka di sini pertidaksamaannya juga sama, kurang dari sama dengan 1550. Kita buat di dalam kotak
3. Untuk pupuk. Nah, untuk pupuk, untuk tanaman padi dia memerlukan 5 kilo, maka 5x ditambah dia juga memerlukan untuk jagung 7 kilo. Dan perhatikan pupuk yang tersedia itu tidak lebih dari 460 kilo. Maka dia tidak bisa lebih dari atau lebih dari 460 atau pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 460. Di sini bukan 7Y tapi 8Y. Oke. Ini 8Y. Nah, kalau sudah dapat model matematika dari tabel yang di atas, oke, kalau kita sudah dapat, oh ya, ada satu lagi kendala atau yang akan kita buat, yaitu kalian perhatikan untuk tenaga, untuk tanah, bahkan pupuk, oke, dia tidak mungkin tenaganya adalah negatif 1 misalnya. Atau tidak mungkin tanah luasnya adalah negatif 5. Bahkan pupuk tidak mungkin banyaknya adalah negatif 3 kg. Maka bisa dipastikan X dan Y ini dia lebih dari sama dengan 0. Karena nilai X dan Y ini hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0. Ini biasa disebut sebagai kendala non-negatif. Oke, jika sudah sampai di sini, sebentar kita akan membuat daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan yang ada. Ini nah, sudah terdapat 3 pertidaksamaan. Dan yang terakhir, yang terakhir untuk pendapatan. Perhatikan, untuk pendapatan di sini 40.000 untuk padi dan 30.000 untuk jagung. Ini dia tidak masuk di dalam kendala karena untuk pendapatan 40.000 untuk padi dan 30.000 untuk jagung itu kita akan mencari sebentar untuk nilai maksimum atau nilai minimum dari program linear ini atau masalah 2.4 ini. Jadi itu bukan masuk pada kendala, itu bukan masuk pada kendala yang ada di dalam soal cerita ini. Jika sudah untuk model matematikanya, kita akan lanjut dengan membuat daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan yang ada. Nah, untuk membuat daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, tentunya kita harus menentukan perpotongan X dan Y dari setiap pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan yang pertama yaitu 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, jika kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka pertidaksamaan ini kita bisa ubah, dia boleh kita buat menjadi bentuk persamaan. 2 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 1000. Oke. Selanjutnya, jika kedua ruas kita bahagi dengan 5, maka dia akan menjadi 5 kita bahagi dengan 5 tersisa Y di sini. Y sama dengan 1000 kita bahagi dengan 5 itu adalah 200. Oke. Maka titik yang terbentuk adalah 0,200. Selanjutnya, jika Y sama dengan
0, maka 2x ditambah 5 kali 0 ini sama dengan 1000. Maka kalau semua ruas kiri ruas kanan kita bahagi dengan 2, maka 2x bahagi 2 hasilnya sama dengan x. 1000 kita bahagi 2 hasilnya sama dengan 500. Maka titiknya adalah x, y atau 500, 0. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua adalah, ini kita buat saja yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua adalah 10x ditambah 8y kurang dari sama dengan 1550. Sama seperti yang di atas, kita buat untuk x sama dengan 0, maka dia akan menjadi, kita langsung saja ya, jika x-nya sama dengan 0, maka dia akan menjadi 8y sama dengan 1550, maka y di sini akan menjadi sama dengan 193,75. Kita tulis saja 193 ya. Jika y sama dengan 0, maka x-nya akan menjadi 10x sama dengan 1550, maka x sama dengan 155. Di sini titiknya 0,193 dan di sini titiknya 155,0. Oke, bisa ya. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga itu adalah 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 460. Ya, sama lagi dengan yang tadi, kita buat untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan, begini saja ya. Untuk x sama dengan 0, maka 3y sama dengan 460. Y di sini akan menjadi sama dengan 153. Untuk y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan, atau untuk y sama dengan 0, maka 5x sama dengan 460, x-nya sama dengan 92. Lalu di sini titiknya 0,153 dan di sini titiknya adalah 92,0. Oke, jangan lupa untuk x lebih dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 0. Jika kita sudah dapatkan titik-titik dari setiap pertidaksamaan ini, kita akan masukkan ke dalam grafik untuk melihat daerah penyelesaian dari gabungan setiap kendala-kendala yang sudah kita tentukan titiknya. Oke, kita buat ya. Untuk grafiknya, untuk pertidaksamaan yang pertama, kita masukkan titiknya adalah 0,200. Berarti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 200. Maka kita pakai
merah. Selanjutnya 500,0, maka X-nya sama dengan 500, Y-nya sama dengan 0. Titiknya ada di sini. Jika sudah, kita hubungkan kedua titik ini. Oke. Ini garisnya seterusnya ya. Tapi sebentar, dia nanti akan ada X lebih dari sama dengan 0. Oh, sorry. Ini Y-nya lebih dari juga sama dengan 0 ya. Lanjut, untuk pertidaksamaan yang kedua, titiknya adalah 0,193, maka X-nya 0, Y-nya sama dengan 193. Ya, dia kisaran ada di sebelah sini. Oke. Dan yang kedua 155,0. Ya. Kira-kira dia ada di dekat tengah sini. Jika kita hubungkan garisnya, maka dia akan jadi seperti ini. Lanjut, untuk titik yang ketiga. Untuk titik yang ketiga, yang pertama 0,153, X-nya 0, Y-nya 153. Ya, katakanlah titiknya, kita pakai yang warna hitam ya. Titiknya ada di sini. Oke. Titik yang kedua 92,0. Dia ada di sebelah. Oke, yang warna hitam. Kita tarik garis. Nah, jika sudah, kita akan menentukan daerah penyelesaian, tapi kita perhatikan daerah penyelesaian dari setiap titik. Yang pertama untuk yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu berarti pertidaksamaan 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, perhatikan, berdasarkan tanda saja kita sudah bisa mengetahui bahwa daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah yang di bawah dari garis. Oke, di bawah dari garis. Maka daerah penyelesaiannya yang di bawah ini ya. Oke, bisa ya. Selanjutnya, untuk yang kedua. Untuk yang kedua, pertidaksamaan 10X tambah 8Y kurang dari sama dengan 1550. Untuk garis yang berwarna biru, ini jangan lupa dia seterusnya ya. Dia bukan hanya berpatok di garis X, tapi dia ini seterusnya. Nah, yang berwarna biru, daerah penyelesaiannya, perhatikan tandanya juga di sini kurang dari ya. Jadi sudah jelas bahwa daerah penyelesaiannya ada di bawah atau sebelah kiri dari garis. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 460. Nah, garisnya juga ini dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Oke, ini juga dan seterusnya. Nah, daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis yang berwarna hitam. Ini dia. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka bisa dipastikan yang memuat
3 pertidaksamaan ini plus X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah yang ini ya. Semoga bisa kelihatan. Saya pakai yang warna kuning. Jadi yang memenuhi seluruh pertidaksamaannya adalah yang berwarna kuning. Perhatikan. Di dalam pertidaksamaan 2X tambah 5Y kurang dari 1000, dia masuk di dalamnya. Untuk pertidaksamaan 10X tambah 8Y kurang dari 1550 juga masuk. Dan pertidaksamaan yang 5X tambah 3Y kurang dari 460 masuk. Dan untuk yang non-negatif, benar bahwa yang di warna kuning ini dia X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Atau berarti ini merupakan yang warna kuning ya. Ini merupakan daerah penyelesaian. Oke. Itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi soal yang kita bahas untuk menentukan bahkan model matematika yang sudah kita buat dan daerah penyelesaiannya adalah yang di dalam berwarna kuning itu. Dan ingat seperti yang sudah disampaikan tadi, pendapatan itu nantinya akan kita gunakan di dalam kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah persoalan program linier. Jadi, fungsi objektif atau kita bisa sebut dia sebagai set, itu kan tadi 40X tambah 30Y. Oke. 40X ditambah 30Y itu merupakan fungsi objektif. Jadi kita bisa buat set itu adalah fungsi objektifnya, bisa juga disebut sebagai fungsi tujuan. Set X, Y, maka di sini sama dengan X-nya kan 40. Jadi 40X ditambah Y-nya tadi 30 ya. 30Y. Ini untuk soal yang sudah kita buat. Tapi dalam pembahasan kita saat ini kita belum membahas mengenai fungsi tujuan. Oke. Kita belum membahas mengenai fungsi tujuan. Untuk soal yang pertama ini kita sudah selesai. Kita sudah menemukan modelnya, kita sudah membuat daerah